Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian di sana baik-baik saja. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sebelum kita lanjut kepada materi pembelajaran, alangkah baiknya kita mereview kembali pelajaran kemarin yang telah kita pelajari. Siapa yang ingat di sini tentang kemarin apa yang kita pelajari? Kita kemarin telah mempelajari tentang tumbuhan-tumbuhan hijau. Ada berbagai jenis tumbuhan hijau di lingkungan sekitar kita. Siapa yang di rumah menanam tumbuhan hijau? Baik. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembelajaran mengenai bagian-bagian dari tumbuhan hijau. Kita akan mempelajari bagian dan fungsinya. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar siswa semua ini dapat mengetahui apa saja bagian-bagian dari tumbuhan hijau. Dan siswa juga dapat mengetahui apa saja bagian dan fungsinya dari tumbuhan hijau. Bapak izin share screen. Nah, coba buka buku paket halaman 20. Coba kalian semua buka buku paket halaman 20. Sudah dibuka semua bukunya? Di halaman 20, ayo membaca itu, setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kalian apa yang membuat segar udara di luar? Coba, siapa yang tahu dari pertanyaan nomor 1 tersebut? Oh, mohon maaf, tidak ada nomornya. Siapa yang tahu? Apa saja sih yang membuat segar udara di luar ruangan? Pasti kalau kita setelah berolahraga, kita berkeringat, kepanasan. Kita pasti mencari pohon yang besar. Kita beristirahat di bawahnya supaya kita sejuk. Kenapa pohon besar itu bisa membuat sejuk tubuh kita? Ya, betul, karena pohon rindang. Siapa lagi? Ya, karena pohon di saat siang hari itu, dia akan mengeluarkan oksigen yang cukup banyak. Oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian, yang nomor 2, tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Coba sebelum lanjut kepada materi ini, apa saja sih bagian-bagian tumbuhan itu? Bagian tumbuhan itu yang pertama,
Dari bawah ada akar. Akar, kemudian naik ada, ya benar, batang. Batang lalu yang bercabang-cabang itu namanya ranting. Terus ada lagi, di setiap ranting pasti ada, ya, daun. Daun terus bunga. Bunga, buah. Di dalam buah ada bijinya. Tapi biji tidak termasuk dari bagian-bagian pohon. Karena biji termasuk ke dalam bagian buah. Baik, kita lanjut ke bawah. Akar. Pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanya terbawa air karena turun hujan. Jadi, dari deskripsi tersebut, apa fungsi akar? Akar berfungsi untuk menahan tumbuhan agar tidak mudah roboh saat diterpa angin. Kalau ada angin besar, angin puting beliung kan pasti pohonnya bergoyang-goyang kan. Agar pohon itu tidak terbang ke bawah angin, maka ada bagian akar. Fungsinya untuk mencekram pohon itu agar tidak roboh saat terbawa angin atau tidak hanyut saat ada banjir. Kemudian lagi, zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dan di dalam tanah. Namun pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral tetapi juga berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Nah, di situ disebutkan akar tidak hanya berfungsi untuk menahan angin saja, tidak hanya berfungsi untuk menahan tumbuhan agar tidak rubuh, tetapi akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas tentang jenis-jenis tumbuhan. Apa saja jenis-jenis tumbuhan? Salah satunya jenis tumbuhan itu ada tumbuhan umbi-umbian. Nah, di dalam tumbuhan umbi-umbian itu akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Siapa di sini yang tahu apa saja tanaman yang menyimpan cadangan makannya di akar? Ya benar, seperti ketela, singkong, terus kentang, terus apalagi coba? Bawang, terus dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita lanjutkan. Kita menuju batang terlebih dahulu agar urutannya benar. Batang. Batang tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke arah saluran bagian tumbuh-tumbuhan. Jadi batang itu berfungsi untuk menyalurkan air atau mineral dan cadangan makanan yang ada dalam tumbuhan jadi prosesnya itu dari akar. Dari akar naik menuju ranting terus ke daun-daun agar tumbuhan itu menjadi subur. Lalu kita lanjut ke habis batang terus daun.
Daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Jadi proses pembuatan makanan itu pada tanaman itu tidak di dapur atau tidak di tungku, tetapi tanaman memproduksi makanannya itu melalui daun. Daun mempunyai klorofil dan akan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang berfungsi untuk kita. Daun memiliki banyak klorofil. Klorofil itu zat berwarna hijau dalam daun. Kemudian ada lagi bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Alat perkembang apa sih? Apakah tumbuhan itu juga berkembang biak atau gimana? Siapa yang tahu? Pada beberapa jenis tumbuhan itu juga berkembang biak. Alat kelamin tumbuhan jantan itu benang sari dan betina itu putik. Tumbuhan berkembang biak melalui perkawinan benang sari dan putik. Cara berkembang biak tumbuhan, kalian belum sampai dengan perkembangbiakan tumbuhan ya? Besok ada kesempatan lain, Bapak akan menjelaskan tersendiri mengenai bunga dan cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Berikutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buah. Buah berfungsi merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Ya, sampai di sini apa yang ada yang ditanyakan? Bapak akan tutup share screen-nya. Ya, dari pembelajaran kali ini apa yang ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Kita refleksi kembali. Apa saja bagian tumbuhan? Bagian tumbuhan ada berapa coba? Akar, batang, ranting, daun, buah. Ada 5 bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, apa fungsi akar? Akar berfungsi untuk menahan tanaman agar tidak roboh saat terpa angin atau tidak hanyut saat ada banjir. Apalagi fungsi akar? Akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, seperti tanaman umbi-umbian. Yang kedua, batang. Batang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari akar menuju bagian-bagian tumbuhan yang lain. Yang ketiga, daun. Daun berfungsi
sebagai tempat fotosintesis atau memasak cadangan makanan. Fotosintesis itu adalah proses di mana tumbuhan menghasilkan oksigen yang dihirup oleh kita. Yang keempat, ada bunga. Bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Kelima, ada buah. Buah adalah cadangan makanan dari suatu tumbuhan. Ada 5 bagian dalam tumbuhan. Ya, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian kerjakan buku halaman 21. Di bawahnya itu, atau kalau tidak, kalian coba catat tentang apa soalnya sebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Coba kalian tulis itu di buku tulis kalian masing-masing. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita bahas bersama. Ya, sekian pembelajaran pagi pada kali ini. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian pada pelajaran pada kali ini. Jika ada kesalahan dari Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon kameranya dihidupkan semua. Kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.